itu namanya kan menjadi universe. Universe ini artinya alam semesta sampai kepada lingkungan hidup, bahwa Islam itu membawa rahmatan alam itu, bahwa bukan hanya tatanan sosial tapi tatanan lingkungan juga termasuk kesehatan, kebersihan, keselamatan lingkungan dan sebagainya, bahwa alam binatang juga mengajarkan rahmat kepada alam binatang. Malah ada satu hadis, ada seorang masuk surga hanya karena gara-gara suatu ketika dia sedang berjalan, sedang hujan, ada anak kucing yang kedinginan, ya dia kasihan, ya sampai dia peluk, sampai lalu di rumah dikasih makan di tempat hangat gitu. Allah sangat berterima kasih, hambanya telah menolong satu kucing. Kesantunannya kepada kucing itulah yang mengantarkan dia menjadi masuk surga. Jadi artinya bahwa sampai kepada binatang-binatang yang memang dibolehkan untuk kita makan, tapi juga kita tetap harus ada rahmat juga. Nyembelih ayam juga ya harus dengan rahmat juga, bukan berarti kita bantai, ya, motong ayam dengan pisau tumpul, artinya kasar-kasar pelojotan dulu, itu kan menyiksa juga. Makanya widatabahtum fa'asinu dzibhata, kalau motong binatang tuh potonglah dengan baik, yang kira-kira satu kali gores sudah selesai, putus manik-maniknya itu kan seperti itu. Jadi artinya bahwa kasih sayang ini, rahmat ini ya ke alam semesta, alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia. Kalau alam jin mah nggak tahu deh, nggak bisa ngubunginya. Ya kan, yang penting asal kita tidak diganggu dan kita tidak mengganggu mereka, gitu aja kok persoalannya. Kemudian makhluk yang di sana bagaimana? Ya apakah mungkin itu Nabi juga untuk, kalau andainya di alam sana ada makhluk hidup yang berbudaya seperti kita, apakah mereka ikut percaya pada Nabi? Saya tidak bisa memastikan ya, tapi ya mungkin alaminya manusia ya penduduk bumi ini. Kalau penduduk planet lain ya mungkin perlu nabi lain. Tapi kalau kita kan menjadi pertanyaan bagaimana berdakwah ke sananya ya. Jadi artinya bahwa sangat memungkinkan di sana, sangat memungkinkan sekali, sampai pun sekarang NASA masih terus melakukan observasi terhadap Mars dan planet yang lain, mencari kehidupan barangkali dari sana. Sampai sekarang belum terbukti bahwa Mars layak untuk hidup ya, lalu kering sekali. Apalagi yang seberang luarnya lagi sampai Jupiter itu hanya gasisnya itu. Ya, tetapi di bintang yang lain ada tata surya yang lain yang mungkin posisinya jarak dengan matahari dengan planetnya itu ideal seperti kita, ya mungkin saja bisa Anda manusia. Tapi apakah Nabi ke sana? Saya kira saya tidak punya informasi itu. Tetapi kalau alamul jin, karena jin yang kita yakini ada itu adalah mereka penduduk bumi ini, dan mereka tidak bisa keluar dari bumi ini. Mereka penduduk di bumi ini, hanya beda gelombang aja, beda frekuensi. Tetapi ya mereka menurut sendiri, dan di Al-Quran sendiri juga diinformasikan bahwa Nabi juga berdakwah ke alam jin itu. Seperti ada cerita Nabi Muhammad pergi ke Jabal Jin membawa Sayyidina Ali. Waktu itu Sayyidina Ali disuruh menunggu di satu tempat di bawah, Nabi Muhammadnya naik ke atas gunung, tapi Nabi Muhammad lalu menggaris dengan tongkatnya itu, mau tunggu sini, jangan keluar dari garis ini, nanti berbahaya gitu. Sampai mau kemana? Saya mau ke sana. Nah selama Sayyidina Ali itu menunggu Nabi Muhammad di dalam garis itu, dia melihat hiruk pikuk, ya suara gaduh gitu.
Nah setelah pulang, ada apa sebetulnya? Saya baru berdakwah di alam jin tadi. Ini cerita hadisnya seperti itu. Dari dalam Al-Quran ada satu surat khusus namanya surat Al-Jin. Al-Jin sendiri menceritakan bahwa di sana juga ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang beragama Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Jadi mereka juga mengikuti agama-agama yang diblok oleh manusia ini. Itu dikatakan minas salihuna wa minna duna dzalika kunna taraiqa qidada. Ya. Nah, jin dulu bisa menembus langit katanya, mencuri berita dari langit untuk membohong-bohongin manusia, ya kan. Nah, setelah Nabi lahir dan setelah Nabi diangkat jadi Rasul, kebebasan jin keluar angkasa dibatasi. Ya, itu. Ini cerita Al-Qurannya begitu. Kata jinnya bercerita, kunna naqudu minha maqa'ida lisami wa man yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Dulu kami punya posko-posko di atas untuk mengintai. Kunna maqa'ida lisami, punya posko di sana. Tetapi sekarang sudah tidak boleh lagi. Wa man yastamil an yajid lahu shihabar rasada. Sekarang kalau kita mencoba mengintai berita, akan dilempar dengan meteor itu. Saya kira maksud alamnya ya seperti itu. Jadi lalu akhirnya gimana? Ya seperti inilah. Dan sampai sekarang tetap umat Islam sebagai kelompok mayoritas, minoritas. Penduduk bumi ini 8 miliar manusia, umat Islamnya hanya 1,5 miliar. Yang bisa baca Quran 1 miliar, yang sembahyang 0,5 miliar. Ya kan gitu. Ya mungkin ya sangat sulit sekali. Tapi yang penting umat Islam adalah 1,5 miliar itu ya di Timur Tengah, kemudian Pakistan, maksud Iran, Afghanistan, Turki, Indonesia, Malaysia, Brunei mah kecil banget yang bisa dihitung. Iya. Masjid itu juga Cirebon. Ya tapi itu negara Islam kan, udah salam. Kemudian di Cina itu ada sekitar 200 juta umat Islam. Enggak, 80 juta. Di India 200 juta di India tuh. Itu macam itu. Ya sangat minoritas. Jadi lalu Kanjeng Muhammad itu untuk kapan, sampai kapan? Ya sampai akhir zaman. Ya, Nabi Muhammad akhir zaman artinya setelah beliau tiada, sudah jangan berharap akan ada Rasul lagi, setelah itu sudah selesai.